Selamat pagi semuanya Bapak dan Ibu Guru, terkhusus untuk Bapak Kepala Sekolah. Baik, Bapak dan Ibu Guru, langsung saja. Di sini saya akan mempresentasikan aksi nyata saya di modul 1.4 budaya positif, yang mana yaitu menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif oleh saya sendiri, Indah Setiastuti SPDGR, UPTD SMP Negeri 2 Kota Pinang, calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Saya ucapkan selamat datang para guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta ini. Baik Bapak Ibu, di sini materi budaya positif yang akan saya presentasikan diantaranya ada apa itu disiplin positif, yang kedua apa saja termasuk teori motivasi, yang ketiga apa yang dimaksud dengan keyakinan kelas, selanjutnya apa saja kebutuhan dasar manusia, bagaimana posisi kontrol seorang guru, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Disiplin positif. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk menciptakan murid yang merdeka harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita membutuhkan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Jadi kita lihat di kehidupan kita sehari-hari, banyak dari peserta didik kita membutuhkan disiplin eksternal, yang mana gurunya harus menghukum dulu, baru dia bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Lanjut, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman, tanpa paksaan, dan maupun hukuman. Jadi di sini tugas kita adalah bagaimana bisa menuntun peserta didik untuk mendisiplinkan dirinya sendiri tanpa kita kasih reward, tanpa kita hukum, tanpa kita paksa, dan bahkan tanpa kita ancam. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Di sini tugas kita sebagai pendidik, seperti yang saya bilang tadi, menuntun siswa agar bisa memiliki motivasi intrinsik, yang mana mereka disiplin yang memang karena kesadaran diri sendiri, bukan karena takut sama gurunya. Nilai-nilai kebajikan yang sudah kita sepakati secara nasional, yang hari ini selalu digaung-gaungkan, yakni nilai-nilai pelajar Pancasila, di mana peserta didik diharapkan memiliki 6 karakter pelajar Pancasila dalam dirinya. Yang pertama, bagaimana peserta didik bisa beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia. Tugas kita menuntun mereka bagaimana mereka bisa beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia itu tanpa harus kita hukum, tanpa harus kita ancam. Karakternya keluar sendiri bahwasanya oh anak ini beriman. Beriman artinya dia tahu sebelum memulai pekerjaan harus berdoa terlebih dahulu. Dia tahu berakhlak mulia berarti kata-katanya dijaga, layaknya kata-kata seorang pelajar. Kemudian karakter yang kedua atau nilai yang harus ada dalam diri peserta didik adalah nilai mandiri, kemandirian.
tanpa harus dipaksa, dihukum, tanpa harus dimarahi gurunya. Mereka benar-benar mandiri untuk melakukan tugas sesuai dengan tupoksi sebagai peserta didik. Bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. 6 karakter ini yang menjadi PR kita sebagai guru untuk bisa dikeluarkan karakternya, dibuktikan kepada siswa-siswi kita SMP Negeri 2 Kampung Rakyat. Berat pasti Bapak Ibu, karena kan mau memunculkan satu karakter aja kita harus seperti monster harusan. Baru keluarlah mereka yang mau bergotong royong. Tapi namanya pekerjaan pekerjaan seorang guru ini kan pekerjaan yang seumur hidup. Kita menuntun tugas kita itu kan bukan dalam bentuk dokumen, bukan dalam bentuk laporan, tetapi dalam bentuk karakter. Kalau karakter mereka dari kelas 7, mungkin sekarang kita tahu kelas 7 kan aktif sekali. Tetapi ketika kita bisa menuntun mereka selama 1 tahun ini, 1 tahun pelajaran ini, berarti tugas kita nampak progresnya. Membentuk karakter bukan pekerjaan yang sebentar, itu membutuhkan proses yang sangat lama. Tapi kalau gurunya sabar, insya Allah kita bisa menghasilkan benar-benar murid yang berprofil pelajar Pancasila. Inilah nilai kebajikan yang akan kita gaungkan mulai dari sekarang. Lanjut. Teori motivasi menurut Diari Gosen. Ada 3 ya Bapak Ibu posisi teori motivasi ini. Yang pertama, teori motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini banyak ini ya, anak peserta didik itu motivasinya datang ke sekolah tepat waktu itu hanya untuk menghindari disuruh ngutip sampah, menghindari dijemur, menghindari, pokoknya dia datang ya karena takut sama gurunya, bukan karena memang dia sadar dia harus datang cepat. Ini teori yang pertama. Teori yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini biasa Bapak Ibu, teori motivasi, dia bekerja kalau ada apresiasinya. Kalau nggak diapresiasi, dia nggak mau bekerja. Berarti ini motivasinya masih motivasi yang memiliki alasan-alasan tertentu. Ketika alasannya tidak terpenuhi, dia hilang motivasinya. Dan yang ketiga, teori motivasinya yaitu untuk menjadi orang yang kita inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi di sini kita harus menuntut peserta didik memiliki motivasi yang posisi yang ketiga, bahwasanya mereka benar-benar melakukan sesuatu itu ya karena mereka menghargai diri sendiri tanpa harus dihukum, tanpa harus dikasih pujian. Intinya mereka sadar, aku datang ke sekolah tepat waktu ya memang aku datang tepat waktu, aku mengerjakan tugas ya memang itu tugasku, bukan karena takut sama ibu ini, bukan karena biar dipuji siapa gitu, bukan. Next. Nah, tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nilai-nilai apa tadi Bapak Ibu? Nilai-nilai kebajikan yang berupa karakter profil pelajar Pancasila. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman ataupun hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Jadi goal kita sebagai pendidik adalah untuk bisa menuntun peserta didik ke posisi motivasi yang ketiga, yakni peserta didik melakukan sesuatu itu karena mereka yakin akan nilai-nilai yang mereka percayai, nilai-nilai profil pelajar Pancasila tadi, dan mereka benar-benar memang menghargai dirinya sendiri. Aku berbuat sesuatu ya memang karena aku harus berbuat ini, bukan karena
takut hukuman bukan karena bukan karena haus ujian. Next. Selanjutnya yakni keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini bisa dibilang juga kesepakatan kelas yang sudah kita buat di kelas. Pertanyaannya, apakah Bapak Ibu seluruhnya di kelas sudah memiliki kesepakatan kelas masing-masing? Sudah. Kalau gitu tepuk tangan buat guru-guru SMP 2. Karena sudah membuat keyakinan kelas masing-masing. Nah, kesepakatan kelas itu kalau di CGP dia pemilihan kata-katanya lebih ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Karena kan kita kesepakatan itu lebih ke peraturan. Nggak boleh absen, nggak boleh melawan guru, tiket tepat waktu. Itu hanya sekedar kata-kata yang berupa peraturan. Tapi kita di sini disuruh untuk keyakinan, yakin. Gimana anak-anak itu yakin sama apa yang sudah mereka sepakati. Next, deh. Nah, analoginya seperti dua pertanyaan ini Bapak Ibu. Pertanyaan pertama apa hubungannya dengan keyakinan kelas? Pertanyaan pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kemudian pertanyaan kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, dua-duanya ini kalau kita jawab di pribadi masing-masing kan pasti kenapa orang naik kereta itu harus pakai helm? Ya kan Bapak Ibu, kalau sekedar peraturan, ya berarti kalau ada razia kita pakai helm. Tapi kan kita rata-rata sudah sadar diri bahwasanya kalau naik kereta ke jalan raya harus pakai helm. Karena apa? Karena kita yakin helm tersebut bisa melindungi kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Setidaknya kita memprotek diri. Kalau kita lewat di jalan raya tanpa helm kan itu membahayakan. Kemudian yang kedua, kenapa kita harus memakai masker dan mencuci tangan saat pandemi? Di awal-awal mungkin kurang terbiasa, tapi kan karena dipaksa di awalnya gitu kan, yang mana 2 tahun pasca pandemi hari ini mungkin kita udah terbiasa kemana-mana harus pakai masker, kemana-mana harus cuci tangan, habis ngapain harus cuci tangan. Kenapa? Karena kita yakin karena kita sudah yakin bahwasanya hal tersebut itu untuk keselamatan diri kita sendiri, bukan untuk siapa-siapa. Jadi hubungannya sama keyakinan kelas, kita menuntut peserta didik itu memiliki keyakinan bahwasanya tugas ataupun catatan-catatan tadi kesepakatan kelas tadi kita itu mereka laksanakan itu memang mereka yakin bahwasanya misal keyakinan kelas kita nomor 1 menghargai guru di dalam kelas. Contoh, jadi waktu ketika mereka menjalankannya, siapapun guru yang masuk, bukan karena dia gurunya kejam, makanya mereka takut. Tetapi mereka yakin bahwasanya sosok guru itu mau kejam, mau lembut, itu memang harus dihargai, harus dihormati. Kemudian kayak contoh yang kita buat, contoh, menjalankan tiket kelas sesuai dengan jadwal masing-masing. Jadi yang kita tanamkan di sini adalah mereka harus yakin bahwasanya tugas tiket kebersihan itu hari itu memang harus mereka laksanakan. Yakin mereka bahwasanya kelasnya bersih, maka belajar nyaman. Kalau aku tidak melakukan piketku hari ini, maka belajarku nggak nyaman. Jadi mereka piket itu bukan karena nanti dihukum wali kelasnya, disuruh ngapain, bukan. Tapi mereka yakin bahwasanya itu memang tugas mereka untuk keselamatan dan kenyamanan mereka belajar juga. Jadi intinya keyakinan kelas adalah kita memberikan nilai, rasa, pengalaman, meyakini sesuatu peraturan yang awalnya mungkin hanya kata-kata, yang awalnya mungkin kita cuma nakut-nakutin, tapi tujuan kita adalah bagaimana peserta didik ini yakin bahwasanya apa yang kita tulis itu harus mereka kerjakan. Next. Lanjut, yaitu budaya positif yang berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Nah, ini harus kita tahu di peserta didik kita masing-masing. Kan kita tahu kan, kenapa ini bermasalah ketika kita cross check background keluarganya, mungkin banyak kita temukan problem-problem yang membentuk karakter dia seperti itu. Jadi
kita sebagai guru harus tahu kebutuhan dasar seorang anak, seorang manusia itu seperti apa. Kebutuhan untuk bertahan hidup, ini contohnya kebutuhan akan makanan dia gimana, pakaian dia, rumah dia, kebutuhan dasarnya lah, survival, gimana dia bisa bertahan hidup, terpenuhi atau enggak. Karena kalau misal itu nggak terpenuhi kan akan berpengaruh ke penampilan, ke kesehatan, ke kenyamanan, ke rasa percaya diri. Kalau itu nggak terpenuhi kan dia akan di kelas itu juga kurang percaya diri. Ah, bajuku jelek, ah perutku lapar, ah di rumah aku juga aku tinggalnya numpang sama Wawa atau sama siapa, kan itu membuat mereka juga kurang percaya diri. Jadi kita harus tahu, oh ini anak kebutuhan untuk bertahan hidupnya terpenuhi atau enggak ya. Kita harus tahu murid kita masing-masing. Baru yang kedua, kebutuhan akan merasa diterima. Ini atau kebutuhan akan kasih sayang. Kenapa anak-anak ada yang perawakannya karakternya lembut, ada anak-anak yang kalau ngomong kasar, cuek, nggak peduli sama guru. Ketika kita telusuri, oh ternyata yang berkarakter lembut memang keluarganya harmonis di rumah. Jadi dia juga lahirnya karakternya harmonis. Tapi anak tadi yang acuh, yang nggak peduli sama guru, mungkin dia memang kurang kasih sayang di rumah sehingga dia nggak peduli sama siapapun, ngomong juga asal-asalan. Jadi kebutuhan akan merasa diterima juga harus kita tahu ke anak didik kita. Anak ini keluarganya harmonis atau tidak ya gitu. Baru yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan. Kebebasan di dalam kelas. Artinya apa? Artinya ada murid yang dia gaya belajarnya itu bukan monoton nyatet, melainkan dia harus aktif. Jadi kita harus tahu juga Bapak Ibu gaya belajar peserta didik ini. Jangan kita suruh jangan kita ajari ikan berenang, contoh gitu kan, karena memang dia udah bisa berenang. Jangan yang orang yang sukanya gambar jangan disuruh menghafal, gitulah intinya. Jadi kita harus tahu kebutuhan kebebasan. Berikan dia freedom, menentukan sendiri dia mau mengerjakan tugas itu sesuai dengan minatnya. Baru kebutuhan akan kesenangan. Kesenangan itu juga pokoknya di kelas itu kita jangan menekan, jangan pokoknya marah aja. Ciptakan sekali-sekali penuhi kebutuhan kelas itu dengan akan hiburan dengan cara mungkin ice breaking. Ayo anak-anak, kan capek ya les terakhir, ayo kita dulu berdiri semuanya gitu. Jadi orang itu juga nggak bosen. Kebutuhan akan penguasaan. Nah, nomor 5, penguasaan itu apa? Contohnya, penguasaan itu ada anak yang dia bersifat leader, pemimpin. Dia suka kalau suara dia didengar. Jadi kita harus tahu, oh kamu orangnya ini ya, suka memerintah ya, suka mengatur ya. Oh kalau gitu, coba kamu jadi ketua kelompok atau coba kamu jadi ketua kelas. Maka mungkin kebutuhan akan penguasa tadi terpenuhi, jadi dia ke positif arahnya. Jangan dia sukanya ngatur tapi nggak dikasih ruang sehingga dia kayak garain kawan-kawannya, suka-suka aja gitu, nggak terarah. Padahal dia orangnya bersifat kepemimpinan, tapi karena nggak dikasih wadah akhirnya ke negatif. Coba kalau kita tahu, wah anak ini jiwa leadernya kuat, kasih kesempatan untuk dia jadi pemimpin di kelas itu. Next. Glaser menyatakan bahwa kapasitas untuk berubah ada dalam diri kita. Jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita, maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara yang positif. Jadi Bapak Ibu, setelah kita tahu kebutuhan anak-anak tersebut itu apa, nah kita kasih tahu ke dia bahwasanya yang bisa mengubah diri kamu adalah diri kamu sendiri. Ibu di sini sifatnya menuntun. Kamu ternyata kalau ibu selidiki, kalau ibu cross check background kamu, ternyata kamu mungkin kurang kasih sayang. Sehingga kasih tahu Bapak Ibu bagaimana solusinya yang positif. Nah pertanyaannya kan kadang ada gurunya juga yang belum terpenuhi kebutuhan dasarnya. Kan ada guru yang suka marah-marah. Oh ternyata
backgroundnya setelah kita cross check, oh ternyata saya sendiri kurang kasih sayang, makanya saya di kelas marah-marah. Sebagai manusia dewasa, kita sudah sadar bahwasanya yang bisa mengubah diri kita sendiri, sehingga kita bisa tahu mencari solusi untuk diri kita agar pemenuhan kebutuhannya itu bisa bersifat positif. Jadi sekali lagi, kapasitas untuk berubah ada di dalam diri kita. Kalau kita sudah tahu teorinya, kita tinggal mempraktekkan. Kalau kita sudah tahu kekurangannya, kita tinggal memenuhi. Walaupun tidak bisa sekaligus pemenuhannya, tapi pelan-pelan. Next. Posisi kontrol. Posisi kontrol seorang guru ada 5. Yang pertama, guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Goalsnya di posisi kontrol ini adalah bagaimana kita bisa sebagai manajer, Bapak Ibu. Nah, kita bahas dulu kelima ini di slide berikutnya. Nah, izin saya berpindah, Bapak Ibu. Jadi guru sebagai penghukum itu contohnya seperti apa? Perbuatannya seperti ini, Bapak Ibu: menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Jadi kalau ciri-ciri tersebut sudah di dalam diri kita, oh berarti selama ini kita penghukum. Menghardik berarti ngegas kan, bentak. Menunjuk-nunjuk, wah kau ini baru menyakiti, menyindir. Oh, berarti kita sebagai penghukum. Apa biasanya kata-kata yang dikeluarkan? Kalau kamu tidak melakukannya, saya akan. Berarti kalau nggak tahu kerjakan besok. Apa ya, kan bisa kita gitu, Bapak Ibu. Kemudian hasilnya apa kalau kita posisi itu, Bapak Ibu? Hasilnya anak nanti memberontak, pendendam, lalu menyalahkan orang lain. Jadi kalau kita kerasin, ternyata outputnya itu malah peserta didikan itu malah jadi semakin pembangkang. Lalu bagaimana posisi kontrol pembuat merasa bersalah? Contohnya berceramah, seperti contoh gurunya, contoh guru posisi pembuat orang merasa bersalah. Berceramah menunjukkan kekecewaan mendalam. Ada ini tipikal guru, kalau tadi kan ngegas, ya kan? Ada juga tipikal guru ini kalau ngomong ceramah tapi nusuk gitu. Apa biasanya kata-kata gurunya? Kamu sudah mengecewakan ibu bapak. Itulah awal-awal kata-katanya. Kamu sudah mengecewakan ibu bapak. Bapak sakit ke hati bapak, bla 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 bla. Jadi hasilnya apa? Hasilnya anak nanti menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Jadi nanti anaknya kan begini, wih kasihan kan bapak itu udah kayak gini, bapak itu udah minta maaf sama kita gini. Jadi besok-besok hasilnya tuh orang itu kayak pura-pura nggak apa-apa gitu. Udah lah, ayo kita kerjakan. Nanti bapak itu apalagi nangis pula nanti, kata anak itu kan. Jadi ada tuh kayak palsu gitu. Di kelas itu kayak palsu, bukan karena memang beneran apa, tapi karena kasihan sama kita. Baru bagaimana dengan posisi kontrol guru sebagai teman? Perbuatannya membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya sebagai teman ini. Apa perkataannya? Lakukan untuk bapak ibu nak. Ya sudah, nanti bapak ibu bantu bereskan. Ini kayak dikasih apa? Kelonggaran gitu, kayak dijadikan bestie. Udah, nanti udah pokoknya kerjakan aja punya ibu atau kerjakan aja punya nanti. Gampangnya itu, kadang kan kita mau kayak gitu kan Bapak Ibu. Outputnya apa? Outputnya nanti anak jadi ketergantungan. Sama ibu tuh enak kali, aku merasa nyaman mengerjakan tugas karena bisa apa? Bisa kendor waktunya, nggak sesuai deadline. Ibu tuh pengertian gitu. Berarti kita sebagai teman. Bagaimana dengan sebagai pemantau? Guru perbuatannya menghitung dan mengukur. Apa kata-katanya? Apa peraturannya? Apa konsekuensi atau sanksinya? Apa yang telah kamu lakukan? Apa yang terjadi sekarang? Jadi intinya dia dicecar pertanyaan karena dipantau. Apa konsekuensi kamu lakukan itu? Bla 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 bla. Dicecar. Hasilnya apa? Hasilnya anak-anak itu menyesuaikan bila diawasi. Artinya tertib kalau ada pengawasan. Kalau lepas pengawasan bubar.
Jadi kalau pemantau itu misal kita sebagai wali kelas, siapa yang bikin sekarang? Mana orangnya? Nah, itu nanya gitu, cetar. Kenapa lu nggak piket? Gini-gini. Jadi biasanya kita datang itu orang tuh kayak piket karena takut dicecar sama kita. Jadi mereka tertib apabila kita awasi. Kita lengah, ya udah masalah gitu ya. Nah, yang terakhir yaitu goals kita sebagai guru dan sebagai manajer. Apa perbuatan manajer? Mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa pertanyaannya? Yang pertama, apa yang kita yakini? Apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, maukah kamu memperbaikinya? Kalau kamu memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu? Jadi kita benar-benar kayak guru BK, kayak ngasih pertanyaan yang jawabannya itu bisa mengorek ini siswa lah, rahasia-rahasia siswa. Jadi kita harus sabar di sini manajer. Kalau manajer di perusahaan kan gitu memang, nggak marah dia nggak menghardik, tapi ngasih pertanyaan yang sebenarnya pertanyaan itu jebakan gitu. Outputnya apa? Outputnya menguatkan watak atau karakter. Karena di sini gurunya manajer tidak menghakimi, tidak menghukum, tapi dia benar-benar menanyakan apa keyakinan kelasmu. Kemudian kau tahu kan kalau itu salah, jadi kalau salah gimana cara memperbaikinya? Kira-kira kalau kamu perbaiki, besok kamu ulangi nggak? Gitu. Jadi pertanyaan Bapak Ibu santai, tapi dia membuat siswa itu nyaman. Jadi nggak merasa dihakimi, nggak merasa dilindungi, tapi benar-benar merasa dikuatkan karakternya. Jadi di sini Bapak Ibu motivasi eksternal, motivasi intrinsik. Kalau identitas gagal, perilaku kontrol negatifnya itu ketika kita sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah. Baru perilaku kontrol positifnya ketika kita sebagai teman dan ketika kita sebagai pemantau. Lalu kalau dikatakannya sukses itu tadi kontrol diri kalau kita sebagai manajer. Jadi kalau diantara kelima posisi kontrol ini pasti rata-rata kita masih di penghukum. Karena tergantung sama peserta didik ya Bapak Ibu ya. Karena kadang kalau kita mau nyampe ke manajer itu dia harus jadi guru, mungkin di guru yang sekolah-sekolah yang udah elit, yang memang karakternya itu udah terbentuk di keluarga gitu kan. Udah kita tinggal ngarahkan. Tapi kalau kita misal di sekolah negeri yang umum, latar belakang siswanya beragam, mungkin mau nggak mau kita menyampe ke sini itu membutuhkan waktu yang lama. Karena awalnya kita pasti, hei sini dulu, dihukum atau apa gitu. Cuma karena kita sudah tahu teorinya, maka pelan-pelan kita perbaiki untuk ke arah manajer. Next. Nah terakhir Bapak Ibu, segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi itu adalah cara untuk mengembalikan karakter siswa ke karakter asli ke karakter asli siswa tersebut. Artinya kita bisa menerapkan segitiga restitusi kalau kita benar-benar sudah membuat keyakinan kelas. Karena di sini itu posisi kontrolnya sudah posisi manajer. Jadi yang pertama itu ketika ada bermasalah kita stabilkan identitasnya. Apa kesalahanmu nak? Ma Bu, saya terlambat. Kenapa kamu terlambat? Ya Bu, tadi malam saya begadang main game. Kamu tahu nggak kalau begadang itu membuat kamu rugi akan ini? Ya Bu, saya tahu gini. Artinya kita bertanya sesuai dengan prosedur. Pertama, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Baru kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Kamu pasti punya alasan nak kenapa kamu numbuk si A. Kamu pasti punya alasan nak kenapa kamu menggarai si ini. Baru langsung kita tanya keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Nah ini susah kalau kita belum punya keyakinan kelas. Makanya kita harus buat dulu keyakinan kelas. Jadi kalau misalnya ada anak bertumbuh gitu kan Bapak Ibu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu sepakati? Yang keyakinan kelas yang sudah saya sepakati kemarin itu adalah Bu, tidak bertengkar dengan orang lain. Ketika dia bertengkar kan kita ungkitlah keyakinan dia. Kenapa dia bertengkar?
Baru terakhirnya, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi kita sabar gitu, kita tanyain, semacam guru BK lah. Jadi menyelesaikan masalah itu nggak fokus ke masalahnya, tapi fokus untuk mencari solusinya. Begitulah kira-kira penjelasan segitiga restitusi. Next. Ini pengalaman mempraktikkan segitiga restitusi di kelas 74. Ini contohnya, ini loading Bapak Ibu mungkin jaringan. Contohnya ini si Aldo terlambat sekolah karena dia terlambat bangun, malamnya pesta tempat saudara. Jadi paginya dia satu keluarga terlambat bangun kesiangan. Cuma nggak bisa diputar. Bentar Bapak Ibu. Tidak nyambung ke speaker, jadi nggak dengar suaranya, cuman ada subtitlenya. Jadi ini kemarin praktik segitiga restitusi, bagaimana cara menyelesaikan masalah si Aldo yang terlambat gara-gara pesta. Nah, jadi seperti itulah Bapak Ibu, ini dia kasus yang terlambat. Ada dua kemarin saya praktikkan, yang kedua adalah kasus siswanya tidur di kelas. Nah, ini si Dea, dia nyoreng-nyoreng, gak fokus. Kita pasti sering punya siswa seperti itu Bapak Ibu. Kita jelaskan di belakang, rupanya tidur. Nah, nggak saya marahi di kelas, tetapi saya panggil dan bicara berdua. Nah, dengan pertanyaan-pertanyaan yang lembut, tidak menghakimi. Iya, karena nggak nyambung. Ada subtitlenya, jadi bisa dibaca sendiri. Tapi intinya seperti itu Bapak Ibu, kita menyelesaikan masalah siswa itu dengan menerapkan segitiga restitusi, tidak memukuli depan teman-temannya, melainkan kita memberikan penguatan di balik layar. Nah, demikianlah pemaparan saya tentang budaya positif. Di sini ada kata-kata penguatan, guru bergerak Indonesia maju. Jadi diharapkan ini sebenarnya bagi calon guru penggerak gitu ya, sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah masing-masing. Jadi CGP pun ataupun guru penggeraknya diharuskan untuk menggerakkan guru-guru di sekolahnya juga, agar apa? Agar kita menuju Indonesia maju itu dimulai dari memajukan sekolah kita sendiri. Jadi setelah saya paparkan budaya positif di sekolah kita hari ini, yang mana isinya adalah bagaimana seorang guru harus memecahkan masalah siswa, bagaimana itu disiplin positif, bagaimana teori motivasi. Saya harapkan kita semua bisa mempraktikkannya mulai sekarang, menuntun siswa untuk mendapatkan motivasi intrinsiknya. Jadi kita tinggal mengarahkan aja, bukan lagi mengarahkan dari nol. Jadi kalau memang susah, tidak ada yang gimana ya bahasanya? Tidak ada yang susah di dunia ini kalau kita memang mau berusaha. Yang susah itu adalah ketika kita sudah tidak memiliki motivasi apapun, sehingga kayak mati rasa, datang, duduk, ngajar, pulang, datang, duduk, ngajar, pulang. Padahal kan ditanya bahwasannya kapasitas perubahan itu ada di diri kita sendiri. Kita mau berubah atau tidak. Tapi karena sudah tahu bagaimana budaya positif, saya harapkan semua guru-guru di sini, terus saya mungkin nanti bisa benar-benar menggerakkan teman-teman guru semuanya agar bisa mempraktikkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Guru bergerak Indonesia maju. Guru SMP 2 bergerak, SMP Negeri 2 Kota Pinang maju. Tepuk tangan buat kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan silakan Bapak Ibu. Ya, pada Bu Tanti.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita mendengarkan tentang menumbuhkan budaya positif. Mungkin saya di situ termasuk salah satu guru penghukum mungkin ya, ataupun dikatakan guru kadang menghargai. Karena gimana ya Bu, kalau kita sebenarnya membudayakan siswa positif, kalau kita sendiri belum ada budaya positif dari diri kita. Mungkin kadang kelakuan kita, mungkin kita menyontoh juga ke atasan. Kan semuanya dari jenjang atas sampai ke bawah. Jadi saya harap mungkin selama budaya positif ini kita terapkan, misalnya Bu Indah, kita lihat dulu perkembangan Bu Indah, kan kita bisa melihat, mengasih contoh, namanya contoh, kan? Sama juga ibaratnya, apa salah 2 jenjang, kalau kayak kata Songgo 2 jenjang yang mesti diapain. Jadi saya rasa budaya positif ini sangat bagus, karena saya lihat sekolah-sekolah maju seperti di Jepang ataupun di Polandia, yang mana dia memiliki tentang pendidikan yang maju, yang akan adab dulu, karena adab ini lebih tinggi daripada ilmu. Mungkin saya rasa kami ingin melihat contoh dari Bu Indah dulu, karena saya sendiri pun mungkin budaya positif saya masih sangat kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikan tepuk tangan untuk Bu Tanti. Baik, terima kasih pertanyaan untuk Bu Tanti. Bagaimana Bu Tanti ingin melihat saya gimana mencontohkan budaya positif. Jadi sebenarnya jujur Bapak Ibu, di modul 14 ini benar-benar kayak berat sekali bebannya, karena kita tahu kayaknya di sekolahku dari nol lah ini gitu kan. Karena bukan lagi cerita apa, karena dari bahasa anak-anak itu saya udah kena mental pertama kali kemarin. Kok gampang sekali ngomong kotor gitu kan. Gampang sekali ngomong kasar gitu. Cuman itulah tantangan kita sebagai pendidik, yang mana semakin zaman ini kan zaman semakin maju, malah karakter semakin terbelakang, semakin terbelakang. Sehingga kita sebagai pendidik itu benar-benar dikasih PR yang berat sama kementerian, dituntut untuk menjadi manusia yang sempurna. Guru mapel IPS tapi ditutup jadi guru BK, ditutup jadi psikolog gitu kan, karena kita harus menguasai ilmu semuanya itu kan. Jadi ya di sini alhamdulillahnya saya ikut di program pendidikan guru penggerak, sehingga yang mungkin kalau saya tidak ikut ini mungkin saya nggak tahu tuh budaya positifnya seperti apa. Nah sekarang saya tahu ya, kalau mau diterapkan di sekolah, mungkin kalau misal kita lihat tadi kan teori motivasi kan Bapak Ibu kan, motivasi yang pertama kita berbuat karena takut hukuman. Teori yang kedua kita berbuat karena haus akan pujian. Teori yang ketiga kita berbuat ya memang kita menghargai diri kita sendiri. Sehingga kalau tadi kata Bu Tati, bagaimana ya budaya positif di sekolah, kan contohnya bla 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 bla, itu jawabannya adalah dimulai dari diri sendiri. Kita tahu teori motivasi 3, kita masuk ke teori motivasi yang mana? Karena kalau kita masih ke teori motivasi yang kedua, contoh kita berbuat karena harus dipuji, nanti anak murid kita juga seperti itu, karena gurunya prinsipnya seperti itu. Tapi kalau dimulai dari guru, teori motivasinya adalah yang ketiga. Guru mengajar ya karena dia menghargai dirinya sebagai guru, menghargai dirinya sebagai seorang manusia yang layak ditiru. Pasti kita lambat laun benar-benar menjalankan budaya positif tersebut. Jadi ketika kita sudah ada di posisi yang ketiga, kita nanti insya Allah anak murid kita juga ngikut ke posisi yang ketiga. Kita bisa menuntun mereka benar-benar, mereka ke sekolah bukan karena harus ke sekolah, bukan karena takut dimarah bapaknya, takut dihukum gurunya, bukan karena biar dipuji siapapun, tapi karena mereka sadar mereka masih anak sekolah yang memang harus belajar. Jadi kita pun sebenarnya Tanti, untuk mencari budaya positif, kita punya motivasi menghargai diri kita sebagai guru, lalu kita terapkanlah posisi kontrol tadi, yang tadinya penghukum, lambat laun menjadi ke manajer, menyelesaikan masalah dengan fokus mencari solusi. Begitu jawaban dari saya. Saya di sini juga memang bebannya berat ya kan. Karena dibilang kalau lagu dinas aja yang bilang ini juga, mana ini guru
penggerak ini nggak ada gebiar-gebiarnya katanya nggak ada perubahan di Labusel. Padahal yang menjalankan pendidikannya juga pusing. Kayak mana ini aksi nyatanya di sekolah, karena setiap sekolah kan beda-beda. Cuman ya karena ada berkat PGP ini, ya dimulai dari satu guru, mungkin satu guru nanti ini akan menyebarkan budaya positif ke guru-guru lainnya, yang mana mungkin nanti hasilnya itu mungkin kita petik 2 atau 3 tahun lagi. Nggak mungkin kan Bapak Ibu kita petik langsung bulan depan, itu mustahil. Pasti lambat laun kerjanya, prosesnya, karena memang pekerjaan kita itu bukan pekerjaan yang Pak. Baik, terima kasih untuk waktunya kepada Bapak Ibu Guru. Saya harapkan kita semuanya benar-benar bisa bergerak untuk menuju SMP 2 Kota Pinang yang semakin maju. Kita buktikan kita sekolah penggerak yang benar-benar bergerak karena ada guru penggerak di dalam. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Saya sekali lagi menyudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Kita masih diberikan kesempatan sama-sama kita berhadir di ruangan guru ini untuk mengikuti tadi praktek pemaparan budaya positif oleh salah seorang guru kita yang lulus sebagai guru penggerak. Bapak Ibu atau Ibu yang memaparkan tadi, pertama kali saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih saya yang pertama karena kita sekolah penggerak. Saya tidak menyangka sekolah penggerak ini ada juga berjodoh ditempatkan kemari guru penggeraknya. Maka semakin mantaplah sekolah kita ini. Ya. Jadi dari paparannya tadi juga saya melihat ya guru penggerak ini memang benar-benar ya berkualitas. Jadi kepada Bapak Ibu guru yang saya harapkan apa tadi yang dipaparkan itu memang cukup bagus. Kepada kita disarankan untuk menjadi guru yang berubah dari yang semula melaksanakan seperti ini, rupanya harus seperti ini. Tadi itu banyak pengetahuan yang kita lihat. Yang selama ini saya enggak membuat seperti ini, laksanakanlah rupanya seperti ini. Yang enggak selama begini harus dibuat seperti ini. Jadi kepada kita semuanya, guru-guru di SMP ini, kita bersyukur ya. Bersyukur kehadiran Ibu kemarin juga. Apa tadi yang ditanyakan itu memang benar-benar suatu perubahan. Menunjukkan perubahan di sekolah kita di SMP 2 Kota Pinang ini. Apalagi kita termasuk salah satu sekolah penggerak, maka dengan adanya kegiatan kita seperti ini mendapat ilmu kepada kita. Dan secara tidak langsung di sini saya sampaikan juga kepada yang kelas 7 sekarang, gurunya yang masuk kelas 7 itu sudah merupakan guru penggerak. Dengan membaca yang tadi, memahami yang tadi, begitu sudah dilakukan di sana. Karena kita kelas 7 sudah kurikulum sekolah penggeraknya. Maka walaupun Bapak Ibu guru secara tidak langsung lulus mendaftar sebagai guru penggerak, maka yang di kelas 7 itu pun sudah memang guru penggerak. Karena yang diajarkan ke sana sesuai dengan aturan-aturan sekolah penggerak. Jadi kepada Bapak Ibu yang menyaksikan tadi, yang ikut mendengarkan tadi, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan ilmu yang tadi saya menilainya ilmu itu sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat, banyak perubahan yang harus kita hui untuk melaksanakan tugas-tugas kita sehari-harinya di dalam lokal kita masing-masing. Jadi sekali lagi, apapun intinya tadi dari sana, intinya perubahan itu, bergerak itu harus dari diri kita sendiri. Jadi saya harap kepada Bapak Ibu guru, berubahlah dari diri sendiri, bergeraklah dari diri sendiri, dan baru kita tunjukkan kepada lanjutan siswa kita ya, supaya sekolah kita ini jaya terus sebagai sekolah penggerak. Demikian saya sampaikan untuk penilaian Ibu, saya menilainya sudah cukup bagus.
dan ini sangat bermanfaat kepada kami semuanya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.